Selamat pagi Bijiration, kita ketemu lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan tubuh yang sehat ya. Nah, teman-teman yang masih ikut ibadah online di rumah nih, sebelumnya kita udah mulai ibadah offline nih minggu ini. Dan kita punya kerinduan untuk teman-teman supaya bisa gabung sama kita di gereja. Kita bisa fellowship bareng, bisa ibadah bareng, memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, sekarang kita mau ibadah, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan tubuh yang segar kepada kami, tubuh yang sehat. Dan sekarang kami akan memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
terselami bagiku. Katakan sama-sama. Sungguh indah. Shalom rekan-rekan Be Generation yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kalau kita kembali boleh beribadah bersama. Kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Sebelumnya mari satukan hati kita berdoa terlebih dahulu ya rekan-rekan. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kalau kami boleh kembali diberi kesempatan beribadah kepadamu. Kalau kami sudah menaikkan pujian pengagungan kami kepada Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat rekan-rekan Be Generation di tempat ini. Dengan seluruh doa kami ya Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, rekan-rekan Be Generation yang dikasih oleh Tuhan, di bulan Mei ini kita bersama-sama akan memperingati dua momen yang penting buat kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana Dia berjanji Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan suatu saat Dia akan datang kembali menjemput kita. Lalu yang kedua adalah momen peringatan Pentakosta. Itu sebabnya setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan dengan rally doa 10 hari Pentakosta. Kita akan bersama-sama memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus atas murid-murid, dan kita mengimani peristiwa itu, pengalaman itu masih terus dinyatakan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus ingin terus berkarya di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu, hari ini di bulan Mei ini tema kita masih berkaitan dengan karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Dan di minggu ini kita punya tema Sang Penolong, ya, Roh Kudus sebagai penolong. Saya mengajak rekan-rekan Be Generation untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kalau sudah ketemu, saya ajak kita memperhatikan baik-baik ayat ini. Saya bacakan untuk teman-teman Be Generation sekalian. Judulnya Yesus menjadikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan ini merupakan janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika di ayat-ayat sebelumnya Yesus menceritakan bahwa Dia akan pergi meninggalkan murid-murid untuk seketika waktu lamanya. Lalu murid-murid mulai gelisah, kalau nggak ada Yesus gimana mereka? Tetapi Tuhan di ayat ini katakan, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu Tuhan bilang, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nanti di bagian selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka, murid-muridnya, sebagai yatim piatu, kata Tuhan. Kenapa? Karena di ayat-ayat tadi yang kita baca, Dia minta kepada Bapa akan diberikan penolong yang lain. Nah, rekan-rekan Be Generation yang Tuhan kasihi, setiap kita ketika kita menerima Yesus dan kemudian kita mau menjadi murid Kristus, maka ada dua ciri yang harus melekat di dalam kehidupan kita. Yesus memberikan penekanan di ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dua ciri ini harus ada di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, terlebih sebagai murid Kristus.
Kalau kita udah menjadi percaya kepada Yesus, kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kita juga belajar untuk mengasihi Dia dengan seluruh keberadaan diri kita. Kan Yesus pernah bilang, perintah Tuhan di dalam perjanjian lama itu kalau diringkas cuma 2. Di perjanjian baru itu ringkasan dari 10 hukum Taurat itu diringkas menjadi 2, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, jadi yang pertama Tuhan minta dari hidup kita, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, atau segenap kekuatan kita. Dan kalau kita mengasihi Dia, itu harus terekspresi di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak muda, bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Waktu muda, saya pernah seusia kalian semua. Biasanya kalau kita lagi suka dengan seseorang, kita ingin menunjukkan perhatian kita kepada orang yang kita sukai, bukan? Entah lewat pemberian-pemberian, sesekali menyapa dia. Kalau dulu zaman saya seusia teman-teman, paling telepon atau tulis surat di kelas, masukin di laci, atau ke teman titip surat-suratan gitu loh. Kalau kalian mungkin sekarang udah ada handphone, bisa chatting, bisa lewat IG dan macam-macam, lewat line ya. Itu untuk menunjukkan perhatian bahwa kita mengasihi orang yang kita sukai, bukan? Nah, ketika kita menyatakan kita mengasihi Tuhan, apa yang kita mau wujudkan? Mungkin teman-teman bisa bilang, saya akan mulai melayani Tuhan. Saya setiap hari ambil waktu saat teduh sama Tuhan. Saya banyak berdoa, saya banyak baca firman. Ya itu bagus, itu betul. Itu salah satu perwujudan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Di bagian selanjutnya dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan lupa, kita harus mengasihi Tuhan. Ya, ekspresinya mungkin yang tadi teman-teman bilang, kita bisa ambil waktu saat teduh, membaca, merenungkan firman, kita bisa melayani Tuhan. Tetapi jangan lupa yang kedua, Tuhan bilang, kamu akan menuruti segala perintahku. Buat apa kita baca Alkitab dari depan sampai belakang, Kejadian sampai Wahyu, tapi kita nggak pernah nurutin apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya ini. Jadi bukan cuma kita membaca, merenungkan, menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kasih itu juga diekspresikan, diwujudkan lewat ketaatan kita akan firman-Nya. Firman Allah ini menjadi pedoman buat kita, panduan tertulis Tuhan berikan kepada kita lewat Alkitab ini ya teman-teman di Generation. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita harus berpadanan seturut firman Tuhan ini, Alkitab yang ada di tangan kita ini. Makanya kalau kita nggak pernah membaca Alkitab, bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sekarang ini kalau teman-teman rajin searching di YouTube, ada berbagai banyak pengajaran yang muncul di sana. Macam-macam pengajaran, dari yang benar, setengah menyimpang, sampai benar-benar udah menyimpangnya semakin jauh, itu banyak di sana. Kalau kita nggak punya basic yang kuat, kita tidak punya bekal dasar pengertian yang benar akan Alkitab, akan firman Tuhan, kita akan mudah terombang-ambing. Ini kok kayaknya bagus ya, tetapi kalau ditelusuri lebih jauh, kalau kita bandingkan dengan Alkitab, kita itu justru semakin membawa kita menyimpang lebih jauh dari kehendak Tuhan. Makanya mari kita mau tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan lewat doa kita, lewat ketekunan kita membaca, merenungkan firman. Dan bukan cuma itu, kita juga mulai menuruti segala perintahnya. Kalau kita bisa melayani, puji Tuhan, itu lebih baik lagi. Tetapi setidaknya jadikan ini sebagai acuan kita untuk kita hidup berpedoman kepada Alkitab, kepada firman Allah yang tertulis ini. Gereja mula-mula itu bertumbuh menjadi besar, menjadi semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, karena dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada firman Allah yang mereka pelajari, yang mereka selidiki, dan mereka hidupi. Itu yang membuat kehidupan mereka berbeda dari orang-orang sekelilingnya. Saya berharap kita semua bisa menjadi satu generasi anak-anak muda yang memiliki kualitas hidup yang seturut dengan firman Allah ini, dengan Alkitab. Karena itu akan menjadikan hidup kita ini berbeda dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Penulis kitab Pemazmur pernah berkata gini di Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Di Mazmur 119 ayat 9, di sana katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nah, ketika kita menjaga hidup kita sesuai firman Tuhan, kita akan terus dibentengi. Hidup kita tetap benar di mata Tuhan. Kita kembali ke Injil Yohanes tadi ya teman-teman, di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 tadi. Waktu Tuhan bilang Dia memberikan standar bahwa orang yang mengasihi Dia adalah orang yang, kalau kita murid Tuhan, pengikut Kristus, kita harus mengasihi Dia, menuruti firman-Nya, perintahnya. Lalu kemudian Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah teman-teman, kepada murid-murid waktu itu Tuhan bilang, ketika Yesus akan meninggalkan mereka, Dia tidak biarkan mereka sendiri. Dia akan beri penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang menyertai mereka sampai selama-lamanya. Teman-teman, setelah Yesus naik ke sorga, Dia tidak ada lagi di muka bumi ini. Tugasnya dilanjutkan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya, termasuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus ini disebut juga sebagai Roh kebenaran. Di sini dikatakan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya, setiap kita ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saat itu ada Roh Kudus yang berdiam dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu mulai diam tinggal di dalam kita karena kita udah mengundang Yesus dalam kehidupan kita, masuk di hati kita. Roh Kudus akan tinggal karena Dia yang melanjutkan peran Kristus yang tinggal menyertai kita selama-lamanya. Tetapi itu baru Roh Kudus yang memeteraikan, yang mendiami kita. Ada step selanjutnya yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Itu pengalaman yang berbeda dari pengalaman ketika kita percaya, kita menerima Roh Kudus sebagai meterai. Langkah selanjutnya adalah kita harus membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh hari lepas hari, sampai Roh Kudus itu benar-benar menguasai kita, dan itu akan meluap keluar. Satu pengalaman seperti murid-murid ketika pada hari Pentakosta mereka mengalami bagaimana Roh Kudus meluap memenuhi mereka, dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus itu, dan kemudian mereka diberi kuasa, diberi keberanian untuk bersaksi. Nah teman-teman, ketika Roh Kudus mendiami kita setelah kita percaya, maka Roh Kudus atau Roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Yuk kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Saya bacakan untuk teman-teman ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Teman-teman, Be Generation, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini katakan apabila Ia datang, Roh kebenaran.
Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Anak-anak muda, kita butuh hidup terus di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Yaitu kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Tapi bagaimana kita bisa tetap menjaga kebenaran dan kekudusan di dalam hidup kita? Tadi ayatnya saya sudah kasih di Mazmur 119 ayat 9. Sebagai orang muda kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih kalau kita menjaganya sesuai dengan firman. Tapi untuk bisa menjaga hidup kita, kelakuan kita tetap bersih sesuai firman, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, bukan. Kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kita. Itu sebabnya di Injil Yohanes dikatakan, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Teman-teman, ini sesuatu yang saya perlu kita mengerti bersama. Sebelum kita terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita ada di bawah kuasa dosa. Dan semua yang kita lakukan pasti mengarah kepada dosa. Kecenderungan hati manusia itu pada umumnya selalu tertuju kepada perbuatan-perbuatan dosa. Seperti yang Paulus pernah katakan di Roma pasal 7 ayat 18 dan 19, Rasul Paulus pernah berkata demikian, teman-teman. Di Roma 7 ayat 18 dan 19, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, kata Rasul Paulus di sini. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kata Paulus, di dalam dirinya sebagai manusia ada keinginan, kehendak, tapi bukan melakukan hal yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, tetapi apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus bilang, sejak dia terima Tuhan ada keinginan untuk melakukan yang baik loh. Tetapi di sisi lain sebagai manusia ada kekuatan yang keinginannya menyeret dia kepada sesuatu yang jahat. Jadi ketika kita percaya Tuhan, Tuhan mulai masuk tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu, Roh kebenaran mulai ada dalam kita. Dia ingin membawa kita kepada kebenaran. Tetapi sebagai manusia, sifat kita, sifat dasar manusia kita yang sudah terikat di dalam dosa itu akan terus mencoba menyeret kita kepada keinginan daging kita, kepada perbuatan-perbuatan yang berdosa. Ya, itu sebabnya Paulus bilang, aku ini manusia celaka. Karena ketika aku ingin melakukan yang baik seturut kehendak Tuhan, tetapi justru yang jahat itu ingin menarik hidupku untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini ada peperangan melakukan yang jahat atau yang baik. Sejak Roh Kudus ada di dalam kita, dia ingin membawa kita, menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Tetapi di luar Tuhan yang ada hanyalah kehendak untuk melakukan segala yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah teman-teman, saya ingin tunjukkan lagi satu ayat di dalam Roma pasal 8. Ini kelanjutan dari pasal 7 tadi ya teman-teman. Judulnya Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan tidak ada lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Teman-teman, ketika kita percaya menerima Yesus, maka dikatakan ada roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, saat kita percaya terima Yesus, maka hidup kita ini dikuduskan. Kita mulai didiami oleh Roh Kudus di dalam diri kita, dan itu memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Tetapi ketika kita mulai hidup di dalam kehidupan nyata, di sekeliling kita kan masih banyak orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan, yang mencoba menyeret kita kembali kepada kehidupan lama kita. Sementara di dalam kita ada Roh Allah, Roh kebenaran yang berdiam di dalam kita sejak kita percaya Yesus. Roh kebenaran ini ingin membawa kita terus hidup di dalam kehendak Allah. Kan kalau di formula baptisan biasanya dikatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, aku baptisan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sebagaimana Kristus telah mati, dikuburkan dan kemudian dibangkitkan. Demikian pula engkau mati, dikuburkan di dalam kehidupan lamamu dan kemudian dibangkitkan, hidup berjalan di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Lalu kita dimasukin dalam air kemudian keluar. Itu kan menjadi satu pernyataan iman, proklamasi iman kita di hadapan Tuhan, bahwa kita meninggalkan hidup lama, mulai berjalan dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika mulai ada di tengah-tengah dunia ini, mulai muncul berbagai macam godaan, kita mulai diperhadapkan dengan pertentangan setiap hari. Mau mengikuti pengaruh dunia yang mencoba menyeret kita kepada kehidupan yang lama, atau tetap ikuti pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam kita, supaya kita hidup di dalam kehendak Allah. Ini tarik-menarik di dalam diri kita setiap hari, teman-teman. Nah, itu dalam Roma pasal 8 tadi ayat 13-14, Rasul Paulus mengatakan begini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini kuncinya. Ketika kita ada di dalam pertentangan itu, dikatakan kita harus mematikan perbuatan daging kita. Keinginan daging kita harus dikalahkan. Lalu kita harus membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Ketika kita dipimpin oleh Roh, kita akan hidup. Ya. Jadi teman-teman, itu sebabnya hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan berkata Dia tidak meninggalkan kita sendirian, Dia akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ini maksud Tuhan. Dia ingin membawa kita anak-anak muda ini terus hidup berjalan di dalam kebenaran seperti yang Tuhan mau. Memang tidak mudah, godaannya banyak. Saya tahu generasi kalian adalah generasi yang paling besar menghadapi godaan terhadap kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar. Kalau kalian sekarang kan generasi yang akrab dengan gadget, dengan internet, lewat handphone, lewat komputer, lewat laptop. Kalian sekarang apalagi dengan pandemi saat ini kan semua pembelajaran, semua aktivitas banyak berkaitan dengan internet, bukan? Dan itu seringkali muncul iklan-iklan yang sedikit berbau pornografi, sedikit yang berbau hal-hal yang najis. Nah, kalau kita tergoda, bisa saja tanpa sengaja terklik atau apa, dan ketika sekali tergoda, itu akan menyeret kita, membawa kita kepada kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saya tinggal di satu komplek perumahan, di depan rumah saya itu ada lapangan. Lapangan yang sebetulnya itu menjadi fasilitas umum, tempat warga komplek diharapkan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi di belakang rumah saya itu ada perkampungan penduduk yang sering memanfaatkan fasum itu justru orang yang dari di kampung belakang. Baik orang-orang tuanya, setiap pagi banyak yang nongkrong di situ sambil berjemur, sambil ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Kalau udah mulai agak siang sampai malam, bahkan tengah malam sampai minggu, anak-anak mudanya gantian sambil kentrung-kentrung, sambil main musik, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak di lapangan di depan rumah kami. Sampai kadang kami merasa terganggu. Tetapi saya bukan mau bicara soal itunya, teman-teman. Kalau cuma sekedar kumpul-kumpul gak apa-apa. Tapi kalau mereka kumpul omongannya kasar dan
jorok anak-anak muda ini. Padahal mereka mungkin seusia kalian, anak-anak SMP, mungkin paling banter SMA kelas 1 atau kelas 2. Dan mereka itu ngomongannya kasar dan jorok. Dan bukan cuma itu teman-teman, ada laporan dari lingkungan kami, kan ada grup WA untuk RT kami. Ada tetangga yang pernah cerita, dari mereka yang suka kumpul-kumpul itu sampai sempat ada yang melakukan hubungan di antara tanaman pohon-pohon bambu. Maaf bicara ya, mereka masih anak-anak muda, anak-anak remaja. Sampai istri saya suka bilang mereka itu kayak sampah masyarakat ya. Mereka harusnya memikirkan masa depan mereka, tetapi mereka habiskan waktu mereka masih anak-anak usia SMP loh. Ada yang merokok, cewek cowok loh merokok, terus nyanyi-nyanyi, teriak-teriak sampai subuh. Dan kalau mereka berbicara itu teriak-teriak sekomplek itu dengar semua. Dan itu sangat mengganggu. Bayangkan anak-anak seusia kalian sampai melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan berikan kepada kita roh kebenaran, Roh Kudus, supaya kita ini hidup dipimpin oleh Roh. Jangan biarkan hidup kita ini kita sia-siakan. Waktu yang Tuhan kasih kepada kita jangan sia-siakan untuk hal yang tidak berguna. Tapi mari kita pakai waktu yang ada sebaik-baiknya. Persiapkan masa depan kalian. Sekarang usia kalian berapa? 15, 16, 17? Sampai nanti kalian kuliah kemudian memasuki dunia kerja. Atau mungkin kalau mau langsung kerja juga kalian harus memikirkan, saya nanti kalau kerja mau ngapain, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memiliki masa depan yang terbaik. Jangan kecil hati, jangan berpikir keluarga saya bukan keluarga yang berada, saya nggak bisa memikirkan untuk masa depan, cita-cita yang terbaik untuk hidup saya. Jangan salah loh. Banyak teman-teman kalian, kakak-kakak kalian, dulunya orang tuanya sederhana, tapi mereka mau berjuang mengubah nasib mereka. Mereka mulai bekerja, berusaha. Setelah diberkati, mereka kerja sambil kuliah. Dan ketika mereka kerja sambil kuliah, mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Mereka nggak berhenti sampai di situ, masih melanjutkan ambil S2 dan seterusnya. Karena mereka punya harapan, punya mimpi merubah nasib mereka, menginginkan masa depan yang terbaik. Nah, saya mau menantang teman-teman semua, anggota B-Generation di tempat ini. Gunakan masa depan kalian, persiapkan sebaik-baiknya. Gunakan hidup kalian untuk mempersiapkan masa depan yang terbaik. Tuhan menolong memberkati kalian semua. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, kami perlu Roh Kudus, Sang Penolong, untuk memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu terus menuntun menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Bawa hidup kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak muda hidup di dalam kebenaran dan kekudusan seturut kehendak-Mu yang sempurna. Berkati setiap kami yang hadir saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari rekan-rekan B-Generation, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita juga mau mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar sekarang Tuhan yang memberkati hidupmu, memberkati masa mudamu, memberkati studimu, pekerjaanmu, bahkan rencana-rencanamu ke depan. Sebabnya terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.